Kemarin makan di PKB nggak bayar, makanya itu yang bayar. Yang mana? Wah ini memorinya narmo ini. Nanya ini. Udah jelas-jelas kursi. Udah tahu ini kursi. Ini bekas darah ini ya. Buat yang ilustrasi. Rangkainya masih bagus ini. Ini. Daripada ngeblur loh editingnya. Ya, jalan. Ya, jalan. Tutup aja, tutup buka mungkin. Nah, untuk kamu. Pada hari Sabtu kemarin tanggal 27 Februari 2016 tentang tindak pidana khususnya berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Jadi singkat ceritanya bahwa anak atas nama inisial NR ini mempunyai orang tua yang mungkin terpisah cukup lama. Riwayat ibunya adalah sudah nikah sampai 3 kali. Yang jadi korban adalah anak dari suami yang kedua. Karena banyak pisah sehingga tidak bisa mengetahui tabiat anaknya. Ternyata tabiat anaknya menurut pengakuan pelaku adalah cukup nakal. Sehingga dengan kondisi seperti ini membuat orang tuanya akhirnya melakukan ya perbuatan-perbuatan dengan benda-benda yang ada di depan ini. Mulai dari tangan kosong sampai dengan menggunakan peralatan baik itu kayu, bambu, peralon, tang, pukul, pisau dan sebagainya. Nah, kemudian untuk kejadian ini sendiri sudah berlangsung sekitar 1 tahun, tetapi lebih intensif lagi kedua orang ini melakukan tindakan yang lebih agresif itu di 8 bulan terakhir ini. Dan kemarin berdasarkan laporan dari tetangga atau masyarakat setempat, karena ini terakhir kan kabur dari rumah sehingga menyampaikan kepada tetangga dan kita baru tahu identitas orang tuanya. Pelaku yang pertama pasti orang tuanya sendiri, ibu kandung, bapaknya bapak tiri. Nanti inisialnya bisa disampaikan lebih lanjut. Untuk yang laki-laki inisialnya EW, kemudian kalau ibu kandungnya inisial SR. Kemudian kedua pelaku ditangkap di tempat yang terpisah. Kalau yang bapak tirinya ditangkap di mana itu? Gayam Lampung Selatan. Gayam Lampung Selatan. Kemudian untuk ibunya ditangkap di Talang Padang, Tanggamus. Artinya usai memukuli itu mereka kabur gitu dari rumah. Ya, kalau itu kan alamat bukan alamat TKP tempat rumah. dia tinggal. Berarti dia berusaha untuk meninggalkan tempat. Ya. Itu bentuk penyiksaannya apa aja dan katanya sampai kemaluannya di. Yang pertama pengakuan Panas. dari ibu kandungnya mulai dari memukul tangan kosong, kemudian pakai kayu, bambu, kemudian dia pernah waktu waktu memperbaiki ember yang bocor, anaknya katanya nakal sehingga pada saat ini dipanasi nggak berapa lama ditempel di atas kemaluan. Setelah itu dikasih balsam. Kemudian kalau kita lihat sini ada pukul juga, pengakuan ibunya juga pernah memukul kakinya. Ya. Kemudian ada tang juga, anaknya pernah dicabut giginya menggunakan tang ini kira-kira. Itu dari ibu. Kalau dari bapak tirinya ya sama, mukul pakai balon, pakai kayu segala macam. Ada juga jarum, saya nggak tahu jarumnya kok nggak ada. Jadi pernah anak itu ditusuk pantat juga pakai jarum. Itu kira-kira pengakuan dari kedua tersangka yang tadi sempat saya interogasi awal. Untuk pemeriksaannya sendiri, Kalau pengaruh narkoba tidak ada, hanya mungkin ya itu tadi, mungkin anak ini tidak pernah kumpul lama dengan orang tua kandungnya, sehingga dititip ke mungkin adik atau kakak ibunya,
kan pasti tidak terlalu maksimal untuk pembinaannya. Yang mungkin jadilah agak-agak nakal gitu. Karena nakalnya itulah membuat kedua orang ini mungkin agak-agak kewalahan untuk mengatasi anak ini, dan diselesaikan dengan cara-cara yang menurut saya kurang pas. Ya, kalau anak nakal biasanya dipukul, terus apa, diomelin segala macam, tapi ini tindakannya udah lebih dari yang sewajarnya. Untuk pemeriksaan sendiri apakah ada tes kejiwaan untuk mengetahui psikopat atau tidak? Nanti pasti kita ke arah sana. Ke arah sana kita ingin tahu juga motif yang ada sekarang seperti itu. Kita harus lengkapi dengan keterangan ahli, yang mungkin dengan pemeriksaan kejiwaan. Di rumah itu berapa orang dan tinggal dan? Pengakuan tadi 4 berarti. Anak yang kecil kan ada umur 1,5 tahun. Bapak, ibu, kemudian si Korban umur ini anak yang keberapa dan? Hah? Anak yang keberapa? Korban ini sama suami pertama nggak punya anak, sama suami kedua korban ini, sama suami ketiga yang kecil yang 1,5 tahun. Oh, 2 itu. Ya. Jadi Keduanya bekerja sebagai apa orang tuanya? istrinya dulu alasannya ibu sampai apa mukul kemudian nyiksa anaknya, alasan utamanya kenapa? Anaknya nakal, Kelewat nakal. iya maling itu berulang kali. Kenakalannya apa aja? Maling Apa? maling uang, maling barang-barang punya orang itu berulang kali. Oh gitu. Iya, berapa kali pindah sekolah tetap aja kayak gitu. Gitu. Pernah di pondok pesantren juga? Iya, yang terakhir ini yang dikeluarin tuh gara-gara itu marahnya. Sampai dikeluarin dari situ karena saya udah dikeluar itu sampai Oh gitu. berantem tuh sama. Terus kenapa ibu sampai tega ini melakukan ya pemukulan pakai alat-alat ini semua ini? Karena anaknya diomongin pelan, nggak bisa, nggak mau dengerin, malah remehin terus-terusan. Ada tekanan dari suaminya nggak? Ada, Contohnya? dia sering diancam gitu. Maksudnya diancam gimana? Siapa yang Ya ngancam? kalau misalnya apa namanya, Anaknya nakal? anaknya apa dibiarin kalau di aku dinya diem kayak gitu, suami saya ya. Diancam? Aha, Ibu sendiri pernah dipukulin suaminya nggak? sering. Gara-gara anak itu? Iya, gara-gara belain anak itu terus diem aja kalau nggak apa namanya, kalau nggak marahin anak itu, kadang saya dimarahin, dipukulin juga. Marahin? Iya. Nggak pernah ngadu sama mertua apa segala macam? Pernah ngadu sama mertua atau juga RT-nya nyampe tahu itu. Hah? Nyampe dibuat surat perjanjian katanya supaya nggak ngulangin lagi, tapi tetap ngulangin lagi suami saya itu. Tambahan satu, yang ibu ini aslinya dari Tegal, kalau bapak ini dari Ngawi ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kok Kontrak nangis. kamu sendiri alasannya apa? Karena bukan anak kandungmu atau gimana? Nah, sama aja kayak gitu. Terus ya saya difitnahin nggak beli baju kayak gitu. Padahal saya kasih 1 lemari, dia berak di kamar mandi, di cucian piring, saya yang dituduh sembunyi di belakangnya. Ayam Bangkok saya itu 10 tinggal 3 digecekin pakai batu, sayapnya patah, sayapnya pecah. Ayam kecil itu saya makan sate sama dia, istri saya ini di bidan ngelahirin Nur, ayamnya kasih makan ya. Ya Pak, udah kasih makan banyak, pulang makan sate bareng. Melihat ayam saya udah kaku kejeng Pak. Terus pertanyaan saya nih, Digecekin semua tinggal 3 bangkok saya Pak. pertanyaan saya, Bangkok tinggal Iya. yang sampai anakmu patah tulangnya, coba ceritain dikit. Istri saya nggak matain Pak. Nur, ngaku nggak kamu nganuin ayam gitu. Diginiin Pak, langsung anak itu muter gini. Saya dicegah, Dek, Patah. jangan Dek, jangan gitu. Tak, patah. Patah. Iya Pak. Terus Saya di udah tangan- ngarang itu Pak. Tanganmu kenapa ini? Itu ini bandel SMA dulu Pak. Ngosok SMA gitu nih. Iya, ini Trazepam dulu Pak. Kenapa? Hah? Kenapa gue? Nipam ya, Ya, masa apa? Punya cewek jengkelin dulu. Bang. Itu yang matain abang, Bukan Pak. si istri. Istri nggak niat matain sebenarnya. Ah. Melintir. Ngaku nggak maling nggak? Ayamnya diapain? Patah. Dipatain, dimatiin kayak mana? Kamu nggak ngaku-ngaku anak itu. Patah akhirnya. Iya. Saya udah ngelarang. Dek, jangan Dek. Kamu nggak sayang sama anak itu nggak sayang? Ya sebenarnya sayang, awal mula dia datang itu bolos. Iya Pak ya. Yang perlu digaris Dia sebenarnya. ditabok, jangan berarti Nek, nggak Dek, sayang. jangan. Oh, belum tahu aja anak ini nakalnya gitu. Ya tadinya nggak Itu tahu. apa itu? Apa itu? Pegang. Itu apa? Coba Matain aja. nyabut gigi pakai ini. Iya. Emang giginya mau copot apa gimana Bu? Dia nggak mau disuruh berdiri, katanya masa nggak mau berdiri, mak capek katanya. Udah gitu katanya udah saya dicabut aja giginya, 1 copot 1 patah itu giginya itu.
Mamanya dipindahin. Ini itu apa? Apa? Pakai buat mana apa? Manasin ember itu, bolongin ember. Terus karena saya saking kesennya dibilang dia tuh ngaku sama orang saya itu anak yatim piatu. Saya kasih tahu gini rasanya sakit nih ngelahirin, aku bilang gitu. Tempelin ke badannya, Iya. dipanasin Sakit dulu. hati, dibilang jablay lah, dibilang sama anaknya itu. Sampai akhirnya dia manasin pisau itu, tempelin di atas malu. Habis melepuh dikasih balsam. Biar apa? Ya kalau sakit dikasih balsam kira-kira gimana? Kepanasan ya? Sakit lah. Terus rantai ini gunanya untuk apa? Nah ini saya nggak ngerti. Nah, rantai ini buat apa? Rantai ini buat apa? Nggak ada Dulu itu apa-apain pernah itu, Pak. Hah? Nggak untuk apa-apa. Enggak, itu tuh rantai itu kan suami saya itu kan pernah itu kan katanya kalau masih mau pakai tangan kan sakit katanya itu kan. Cuma nggak pernah dilakuin tapi belum itu. dilakuin, baru Nggak pernah nakutin itu, Pak. ngelakuin itu. Cuma itu Bener. dibikin. Iya, Pak, bener. Sama palu juga. Apa buat Lah kok ini ada di sini? buat apa namanya itu nggak tahu, makanya saya kaget nurutin apa. Sampai baju ini juga kan aslinya kan. Mau nakutin? Buat apa nih? Tangan. Kalau ini kan di Tangannya sering ngambil ayam saya, diinjek-injek ayamnya. ruang ini ruang Orang nggak ngaku, dia kalau ngaku saya Teras berhenti, Pak. Iya kalau katanya kamu kalau misalnya apa biar nggak sakit Dilapisin pakai kain kan? enggak dibuat katanya kasih Disiram air. gitu. Tapi aku nggak pernah dengerin suamiku setelah itu. Mbak, kamu setiap hari Mbak marahin anakmu itu Mbak? Enggak. Setiap hari kalau misalnya dia nggak buat kesalahan ya nggak dimarahin. Tapi sih Ini patahnya nih gara-gara buat mukulin ibu. Iya, Kayak biar gini. di kamar mandi, di cucian piring itu pada ngaku. Itu. Saya gubuk-gubukin. itu gunting. Yang ini kan Dan, patahnya kayak begini. Ini kan Tadinya keras belum nih. patah itu, Pak. Enggak, cuma gini melenyot aja, enggak patah tadinya. Cuman nyok Iya tadi kayak begini. Kamu habis gebukin jadi kayak baru gini. patah. Enggak patah tadi, Pak. Coba. Kamu patahin itu malah. merusak barang bukti itu hukumannya tambah. Ada pasalnya itu. Ada patah ini. Menghilangkan barang bukti. Wah, beli kursi lagi Bang Heru. Kalau begini, pakai jempol gini gimana ya? Nah, coba Sakit ya? Sakit kan? Sakit nggak gitu? Sakit? belum kerasa Bang. Belum pernah Bang. Belum coba Bang. Belum tahu maksudnya. Awal mula, Pak. Tok, itu tok. Cuma Yang kita tadi- salah jalan. Yang tadi kamu sampai di dalam, di luar ini semua, ada alasan lain nggak sehingga kamu berdua ini begini? Enggak, kalau ngebenci anak aslinya enggak, Pak. Yang tadi kamu bilang di dalam apa? Oh, yang tanah kuburan itu? Nah. Oh iya itu, memang iya. Oh, gitu? Tanah kuburan disiramin ini nyium bangke, nyium air kebakar, nyium congek. Akhirnya Kayak gitu, berantakan memang semua nyata itu? itu, Pak. Bener, tapi nggak masuk akal itu. Memang iya. Tetangga saya bilang, Mas, saya nyarbis HP. Kenapa? Oh iya nyarbis ngobrol, Mas, rumah kamu ini disiram tanah kuburan, Mas. Bener kan? Iya, siapa? Akhirnya ini katanya, gitu. Untung aja undang-undang santet nggak di. Iya, karena itu nggak masuk akal. Jadi ya udah terima aja gini. Saya habis ribut sama dia, ini ngerembet ke anak gitu akhirnya, Pak. Anakmu, Kita salah lah. anakmu itu kamu sekolahin nggak? Apa? Sekolah nggak anakmu Ya itu? sekolah sampai dipecat nyolong HP itu dipecat. Dari itu nggak sekolah lagi, Sekolah namanya sampai nggak kelas sanggup. 4 SD. Nama apa ya? Kelas 4. Kelas 4 SD. Ya apa sih anak dewe? Berarti posisi terakhir setahun terakhir Marahin mukulin juga nih enggak. Cuma ya karena saya sering di apa? Diem itu sering dipukulin sama suami saya itu. Jadi ibu melampiaskan lagi ke anak gitu ya. Ya kalau misalnya dia bilang iya tapi nggak mendukungnya kadang kesal gitu. Tapi kalau inget dia bilang saya itu anak yatim piatu, perasaan gimana gitu, orang aku masih hidup baru ngelahirin adiknya kok dia bilang anak yatim piatu itu yang bikin saya ini perasaannya gimana gitu. Kesel gitu sama anaknya. Anak itu sebelum ikut kamu ikut siapa? Enggak. Itu ikut ayu saya Kenapa kamu ikutkan kayumu? waktu saya kerja di luar negeri Pak, Di mana? di Arab Saudi. Kenapa nggak ikut bapaknya aja? Titip ya. Bapaknya Sama nggak ini. ada, udah meninggal. Bawain ya. Ibu tinggal di mana? ambil air kapan